Perkenalkan, nama saya Vici dengan NIM 2102 1106 0182. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas ini. Di sini kita punya UDP server yang nantinya akan menjadi server ya. Oke, di sini kita mulai dengan kelas dengan nama UDP server. Kemudian kita punya blok try, em, di mana kita membuat datagram soket ini untuk server soketnya. Kemudian list penyimpanannya untuk receive data dan send data. Kemudian ini receive paket, eh, datagram paket juga. Kemudian nanti di print waiting for datagram paket dan diterima ya. Ini looping while true. Jadi untuk dia tetap mendengar. Kemudian ini dibuat ke string ya, hasil dari apa receive paket tadi, receive paket dot get data. Kemudian kita ambil eh, IP address-nya ya, IP address dari paket tadi ya, menggunakan fungsi get address. Kemudian kita ambil portnya, itu get port, dan ini di print. Jadi from IP address-nya eh, dan portnya, nomor portnya. Kemudian di sini pesannya. Em, Kemudian, oke, ini dibuat to uppercase ke huruf besar. Oke, kemudian di catch-nya ini, jika terjadi error di blok try-nya, dia akan print ini. UDP port 9876 is occupied. Kemudian dia exit. Nah, di sini kita punya dua klien. Bedanya adalah untuk yang pertama ini, UDP client.java. Oke, di sini kita hanya menggunakan pesan teks yang nanti akan di apa diterima itu lewat input output yang di konsol ya. Ketika kita running, jadi di sini kita punya server server hostname itu ya dari apa IP-nya ini. Kemudian ya kita buat client socket dengan apa namanya? eh ini ya, datagram socket. Kemudian kita ambil get by name dari address itu ya, server host name. Itu yang ini ya, yang IP ini kita ambil. eh Kemudian di sini di print attempting to connect to IP address via port 9876. Oke, sini seperti yang tadi penyimpanan untuk send data dan receive data. Kemudian, nah ini kita akan masukkan input ya. Di sini ada read line. Em, Ya, nantinya ini yang akan kita kirim. Nanti kita akan kirim ke server. Oke. Ini datagram paket, kemudian dikirim ya. Oke. Nah, sini ada blok try dan catch, di mana kita mencoba untuk mendapatkan ya receive
di sini dan kita mau ambil juga port numbernya. Jadi from server add return IP address, kita ambil IP addressnya dan port dan juga apa namanya pesannya. Nah, jika terjadi error, itu di sini yang di cache-nya adalah socket timeout exception ya. Timeout occur, packet assume loss. Mungkin eh, ini timeout lewat dari apa batasnya ya. Mungkin ini timeoutnya di set ke 10 detik. Oke, Oke, ini client socket di close. Kemudian ini yang try ini ya, ini untuk nanti send datanya. Kemudian di cache-nya ini ada um, unknown host ya. Jadi kalau misalnya hostnya itu tidak tidak apa ditemukan, maka di catch di sini. Terus ini ada untuk input output exception ya. Oke, jadi di sini kita menggunakan input output untuk mengirim datanya. Untuk yang kedua itu UDP client 2. Nah, di sini kita punya kelas UDP client. Oke. Kemudian em, di sini ada try. Kita ambil ya. Kita ambil IP address-nya ya, dari host name ya, ini host name. Kemudian cache-nya adalah unknown host exception. Ini sebenarnya tadi jika tidak diketahui ya hostnya. Kemudian eh, kita masuk ke blok try yang ini. Oke. Nah, ini di sini kita akan mengirimkan data file eh, menggunakan file ini ya, UDP input file.txt. Jadi eh, data yang akan dikirimkan itu adalah string yang ada di dalam file ini. Oke. Jadi dia pakai while, dia baca tiap barisnya. Oke. Oke. Ini client socket. Oke, ini dikirim ya datanya. Client socket.send. Oke. Nah, ini jika apa? Jika soket timeout itu di catch di sini sama dengan yang tadi juga. Oke, kita akan coba untuk jalankan, tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu untuk eh, nah ini adalah filenya ya, ya sorry folder dari eh, project ini adalah aplikasi UDP dan ini adalah file txt yang tadi untuk yang digunakan di file klien yang kedua. Jadi kita bisa lihat isinya ini adalah this is Vici from UDP client.txt Monday 29. Oke, kita coba running. Kita mulai dengan run servernya. Oke. Nah, di sini sudah ada waiting for datagram packet. Kita coba dari yang pertama ya, UDP client. Coba run. Ini akan menggunakan input dari konsol ya, input output.
Kita tes. This is UDP client chat. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil ya mengirim dari IP-nya ini di print juga. Oke, kita coba yang kedua. Nanti ini menggunakan file apa tadi? File txt yang tadi ya. Oke, kita coba run. Nah, ini sudah ada message-nya di print di sini. Kita lihat di server. Nah, ini ada pesan ya dari yang file txt tadi dikirim dari UDP Client 2. Oke. Sekian, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.